serinya komparator digital ya. Komparator digital. Saya share dulu, nanti baru kamu yang tampilkan itu. Namanya komparator berarti membandingkan ya antara input. Ya, ini dia yang pertamanya komparator digital 1 bit. Jadi ada 2 input, 3 buah output. Yang tergantung nanti ya masalahnya kita. Penting dia ada yang dibandingkan. Dibandingkan itu berarti yang sama apa, kalau dia berbeda apa gitu ya. Nah, di sini dia ada rangkaian seperti ini, ada 2 input, 3 output. Di mana outputnya ada yang langsung dari, kalau inputnya kombinasi ya, dari yang dibalik, tanpa dibalik ada 2 input A, B. Jadi A-nya yang pertama ini adalah dia B dikali dengan A komplement. Sedangkan yang kedua ini adalah A komplement dikali B. Dan yang ketiga adalah A, B komplement. Jadi terbalik semuanya. Kemudian yang keempat adalah B komplement A. Kemudian outputnya juga bisa langsung, ada yang 2 ini di OR-kan. Jadi 3 input. Kalau semuanya langsung sini berarti di 4. Jadi di mana dia nanti hasilnya, apa hasilnya? Di sini kita mencari hasil ya, karena rangkaian sudah ada. Nah, kalau tugas kita dibalik nanti. Kita dari hasilnya, kita rangkaiannya seperti apa. Kalau di sini dia rangkaian ya, rangkaian ini hasilnya apa. Jadi 2 input, 3 output. Nah, outputnya ini inputnya. Yang pertama adalah keterangannya inputnya pada saat inputnya sama. Sama itu karena di digital hanya 2 ya. 00 atau 11 itu yang sama. Kalau dia berbeda berarti yang satunya 0, yang satunya 1. Atau yang satunya 1, yang satunya lagi 0 nih. Yang sama A dan B sama berarti 00 bagian atas atau 11 paling bawah. A sama dengan B. A yang tidak sama berarti A kecil daripada B. Berarti A-nya 0, B-nya 1. A besar daripada B. A-nya 1, B-nya 0. Outputnya apa? Nah, rangkaian ini kita buat. Kemudian kita cari outputnya. Berarti nanti yang penting nih, pada saat dia sama, apakah sama-sama 0 atau sama-sama 1, outputnya harus sama. Outputnya apa terserah nanti ini ya. Nah, ini kita lihat simulasinya. Berarti dia pada saat sama, kemudian kalau dia B lebih besar gimana? Kemudian kalau dia A-nya lebih besar atau B-nya, karena outputnya 2 ya. Nanti kalau outputnya lebih dari 2, tentu nanti akan kita yang kita inginkan seperti apa. Ini tadi dia sama ya. Ini yang di bawahnya yang pakai apa namanya, yang menggunakan IC, yang di atas menggunakan simbol ya. Nah, nanti yang bab berikutnya kita lebih banyak menggunakan IC nanti ya. Walaupun di aritmatika kembali lagi sedikit mengenai gerbang, baru kita IC lagi. Ini ya, sama ini ya. Ini kita kecilkan. Nah, pada saat dia sama, berarti dia outputnya juga sama. Berarti apa? Ada 3 output kan? Apakah dia 1 semua atau 0 semua atau ada 101 atau 001 atau 100, pokoknya sama. Ya. Rangkaian aslinya ini yang berbentuk IC, ini yang menggunakan apa namanya simbol gerbang. Nah, kita jalankan ya pada saat yang sama dulu. Kita buat sama-sama 0 atau sama-sama 1. Yang rangkaian di atas sama ya, harusnya. Sama-sama ini dulu. Mulai sama-sama 0. Sama-sama 0. Nanti akan lihat outputnya, berarti dia semuanya 0. Jadi dia D, E, F-nya 0. Kan ya. D, E, F-nya semuanya 0. Nah, kalau sama-sama 1 harusnya sudah itu. Ya. Nah, coba sama-sama 1 dulu ya. Baru nanti yang berbeda. Sama-sama 1 dia harus semuanya 0. Nah, ya. Nah, sama ya, berarti dia ya kena benar nih. Bahwa jika pada saat sama, apakah dia 11 atau 00, dia hasilnya akan sama. Di sini samanya adalah semua output D, E, F-nya 0. Kemudian, jika A-nya lebih kecil dari A-nya 0, B-nya 1. A-nya 0, B-nya 1. A-nya 0, B-nya 1. Berarti dia outputnya adalah 1100. D-nya 1, E-nya 1, F-nya 0. Kemudian, pada saat, kita kembalikan dulu ya, pada saat B-nya lebih besar daripada A. Tadi A-nya lebih, ya,
Tadi B-nya 1, A-nya 0. B-nya 1, sekarang A-nya lebih besar. A-nya 1, B-nya yang 0. Tadi dia, kalau pada saat A-nya 0, berarti dia kan 110 ya. Pada saat A-nya 1, dia menjadi 011. Nah, itu cobaannya. Nah, kemudian ada tugas nanti. Tugas. Ya, saya tampilkan dulu, baru nanti ditampilkan ya. Di tugas, kalau di percobaannya kita kan dari rangkaiannya kita dapatkan outputnya gitu ya. Rangkaiannya berapa nih outputnya? Nah, ini ya. Nah, dalam dalam kenyataannya sebenarnya kita itu akan merangkai untuk keperluan apa? Nah, ini kan. Kalau sini kan udah dapat dulu, ini baru dapat output. Nah, sekarang dia ini tugasnya. Oh, tadi dia rangkaian. Gimana rangkaiannya? Nah, ini saya buat ada 3 buah input. Oh, tadi 2 ini ya, contoh. Tetapi outputnya nanti ada yang 1, ada yang 2. Nah, ini rencanakan sebuah rangkaian konverter digital dengan syarat 3 masukan, berarti 3 input, berarti di ABC gitu ya, ada 3, 8 kemungkinan. Kemudian outputnya atau keluarnya akan 1 jika 2 buah atau lebih inputnya 0. Berarti 2 0 atau 3 0. Jadi ABC bisa A dengan B, dia juga 1. B dengan C, dia yang 0 ya, bukan 1 dia ya. B dan C 0, dia 1. A dengan B 1, 0, dia juga 1. A, B, C juga dia 1. A dengan C, dia juga akan 1. Tapi jika A dengan B yang 0, tidak. Karena di sini dia, jika 2 satunya ya, A dan B 1, nggak bisa. B dan C yang 1, nggak bisa. A, B, C 1, nggak bisa. Ya, 2 buah, ya, atau lebih, berarti dari ABC tadi yang 0-nya. Ini saya tampilkan ininya dulu ya. Untuk tabelnya. Nanti yang berikutnya kamu yang buat. Ini udah saya buatin. Ini ya. Jadi ada 3 input, 1 output. Output akan 1 jika 2 atau lebih inputnya 0. Jadi jika ABC-nya 3-nya 0, ya 1 deh kan. 1. Kemudian A dan B-nya 00, ya 1 juga kan. Kemudian A dan C yang 1, dia 1 juga. Tapi di sini B dan C-nya 2 yang 1, tidak. Ini juga 1 lagi. B dan C-nya 0, dia akan 1 lagi. Ini yang 2 angka 1-nya, berarti 0. Ini angka 1-nya 2, 0. Angka 1-nya malah 3, 0. Kemudian kita buatkan hasil kali fundamental. Dari hasil kali fundamental dapat persamaan, kan persamaan ini disederhanakan. Ingat lagi, kalau lebih dari 2 kelompok variabel, sebaiknya kita menggunakan peta Carnot. Kalau tidak, nanti kita tidak dapat yang paling sederhana, tapi bukan paling sederhana. Nah, nanti yang contoh keduanya nanti adalah outputnya 2 dengan ketentuan itu ya. Jadi kalau tadi kan outputnya 1 ya. Outputnya 1, inputnya 3. Nah, yang tugas kedua, inputnya juga 3, tetapi outputnya 2. Dengan ketentuannya antara output 1 dan 2 berbeda. Kalau sama cukup 1 saja ya. Kalau 3 input juga keluarkan outputnya Y1 dan Y2. Nah, output Y1 akan 1. Nah, jika A sama dengan C, berarti jika A-nya 1, C-nya harus 1. Jika A-nya 0, C-nya harus 0. Tapi kalau selain itu, dia akan 0. Untuk Y2 berbeda lagi. Dia akan 1 jika B tidak sama dengan C. Nah, gitu ya. B tidak sama dengan C. Tidak sama apa? Jika B-nya 0, C-nya 1. Jika B-nya 1, C-nya 0. Kalau B-nya 0, C-nya 0, dia akan 0. B-nya 1, C-1, dia akan 0. Nah, seperti itu dia ya. Tabelnya saya buatkan. 3 input ya. Nah, nanti kamu tinggal menyederhanakan ya. Contohnya sudah ada nih, tinggal menyederhanakan. Jadi nanti outputnya ada 2 nih. Ya kan? Yang pertama dulu. Jika outputnya akan 1 adalah jika A sama dengan B. A sama dengan B ya 00 sama kan. C-nya terserah. Ini 00 sama 1. Yang 1 ya, ini ya. Depan. Ini kan ada 2 ya. Nih, saya jarang. Outputnya saya kembalikan ya. Biar. Nah. Yang 1 ya. Outputnya. Apa tadi dia? Outputnya akan 1. Sebentar saya ini dulu. Outputnya akan 1 jika A sama dengan C. A sama dengan C ya. A sama dengan C. A sama dengan C. Berarti A 0, C-nya 0.
Ininya A0, C-nya 1, 0. A0, C 0. Satu lagi. Yang ini A0, C-nya 1. A1, C-nya 0, 0 lagi. A1, C-nya 1, 1 lagi. A1, C-nya 0, 0 lagi. A1, C-nya 1. Jadi B-nya nggak pengaruh. B-nya mau 0, mau 1 terserah. Yang penting A-nya sama dengan C. Sama itu kan hanya 2 ya, karena di digital. 0 atau 1. Nah, kemudian yang kedua adalah jika ini Y2 ini jika B tidak sama dengan C. Tadi dia sama-sama ya, ini keduanya ya. B tadi kan A sama dengan C ya. Kemudian yang untuk Y2-nya adalah B tidak sama. Jadi A dengan C, B tidak sama dengan C. Tapi kalau sama dia malah 0. B tidak sama dengan C. Ini lihat. B dan C-nya 0, 0 berarti 0. Kalau sama. Ini B-nya 0, C-nya 1. Tidak sama kan? Kalau di atas tadi sama ya, sama-sama. 0 atau sama-sama 1. Kemudian ini juga B-nya 1, C A-nya B-nya ya. B tidak sama ya. B-nya 1, C-nya 0. Jangan 1. Nah, ini sama. B-nya 1, C-nya 1. 0. B-nya 0, C-nya 0. Oh. Ini juga B-nya 0, C-nya 1. Satu lagi. Ini B-nya 1, C-nya 0. Lagi. Ini C-nya 1, B-nya 1. Ya, 0. A-nya tidak berpengaruh. Tapi hasil ini untuk Y1, ini untuk Y. Hasil kali fundamentalnya disederhanakan. Ini kan dia. Ini jumlah hasil kali ya, hasil kali fundamental. Sini saya tulis dulu aja ini ya. Y1 dulu ya. Y1 sama dengan. Ini komplemennya saya gunakan pakai kutip ya. Ini dia. A, B, C. A komplemen, B komplemen, C komplemen. Ditambah, keduanya ini adalah A dan C-nya komplemen. A komplemen, B, C komplemen. Ketiga nih, B-nya yang komplemen. A, B komplemen, C. Yang keempatnya A, B, C. A, B, C. Karena dia A sama dengan C. Satu sama dengan satu. B-nya tidak berpengaruh. Kemudian Y2-nya, kalau Y2 yang, tapi nanti dia ada dua ininya ya. Y2 berarti sini kan, A, B, C komplemen. A, B, C komplemen. Sama yang berikutnya, karena ini A tidak, B tidak sama dengan C ya. B-nya 0, C-nya 1. Kemudian B-nya A komplemen, B, C komplemen. Nah, B-nya tidak komplemen. B tambah ini kalau tadi B-nya tidak komplemen, ini B-nya komplemen. A, B komplemen, C. Tambah lagi terakhir adalah A, B, C komplemen. Ya. B-nya 1, C-nya 0. Nah, ini dia. Jadi masing-masing disederhanakan ya. Y1 sendiri, Y2 sendiri, baru dibuat gerbangnya baru dicoba. Ini yang pertama saja saya kasih contoh. Pertama ini kan, ada 4 kan? A, B, C, kita sederhanakan nanti. Pakai peta Carnot, atau boleh ini kamu ini dengan ini, terserah ininya ya. Sederhanakan. Kemudian hasil sederhananya baru. Nah, ini saya buat ini yang pertama adalah jika 2 atau lebih, ya, jika 2 atau lebih 0, outputnya akan 1. Tetapi jika hanya 1 nolnya, atau malah tidak ada nolnya, dia akan 0. Ini 2 atau lebih ya. Tadi kan, jika sama apa? Nah, ini sampai tugas berikutnya. Ya, ini yang pakai IC ini pakai. Nah, jalankan ininya ya. Nah, yang keduanya tinggal buat yang 2 nanti outputnya 2 ya. Karena dia ada Y1, ada Y2. Seperti tadi EF apa? DEF ya, ada 3. Ini 2. Ini 1 dulu. Jika dia 2 yang 0, jadi kan syaratnya adalah jika 2 yang 0, maka dia akan outputnya akan 1. Ya. Ini belum saya ubah pada ininya ya. ABC
or itu 32. Oke. Yang di atas saja ya, belum nih. Tinggal dijadikan IC. Jika 2 atau lebih yang 0. 3 0, pasti dia akan 1. Bawah jangan lihat dulu ya. Kemudian ini ujung-ujungnya 0, tetap 1. Atas 2 yang 0, tetap 1. Atau 2 di bawah 0, tetap 1. 2 angka satunya. Nah, dia akan 0. 2 angka satunya. Dia akan 0. Nah, kita mulai dari 00 tadi ya. Karena dia untuk 2. 00 berarti dia 1 kan? Ini ABC 001. Ini juga karena 2 yang 0-nya ya. 0 010 tetap. Karena 2 0-nya. C dan A. 011 di baru 0. 100 di satu lagi. 101 dia 0 lagi. Karena hanya 1 yang 0. 110 dia 0 lagi. 1 semua juga akan 0. Dia akan 0 jika akan 1 jika 2 atau lebih. Nah, ini. Itu dia. Ini kalau kita ini kan sama. Ini gerbangnya kan AND or NOR ya. 704, 708, 732. Nah, yang pertamanya ini kan, yang A-nya ini kan, ada 3 nanti ya. Ini masih dari ini ya saya copy paste. Ini belum saya ubah, ini belum. A, B, ini berarti dia kita hapus saja. Ini yang pakai IC ya. Nah, nanti kalau 2 output berarti outputnya 2 ya. Tergantung outputnya dari yang mana. Ini dari yang tadi nih, makanya belum komparator contoh ya. Tapi itunya sudah saya buatkan, yang IC-nya belum ya, IC-nya sama. Outputnya gerbang N dulu, gerbang 0 dulu, ini salah semua. Yang tadi nih. OR-nya cukup 1, N-nya 3, N. Nah, cuma karena OR 2 input, berarti kita harus menggunakan 2 gerbang. Tapi kalau IC cukup, satu IC. Karena satu IC itu ada terdiri dari 4 gerbang. Nah, kalau yang OR, N juga seperti itu. NOT dia malah 6. Jadi kalau ada 3, nggak perlu kita. Jadi kita taruh dulu NOT di depannya ya. Nah, dari A menuju gedean dikit ya ininya ya. Jadi baru kamu ini bantuan. Tapi nggak semua saya ini kan ya. Kemudian dari B juga. Ini juga C. Outputnya 3. 3. Ini udah masuk semua. Cuman masuk pertama, nah yang dari A itu, ya kan, ke yang pertama ya. Ini hasil penyederhanaannya ya, yang tabel tadi nih. Nah, ini kan jangan kamu buat, ini kan hanya ini 2 input ya sebenarnya. Tabelnya ya, penyederhanaannya. Ya hasil penyederhanaan. Jangan ini langsung dibuatnya. Soalnya kan yang persamaannya tadi ya, ada di 4 kelompok kan. Nah, ini kita sederhanakan. Sehingga gerbang N-nya hanya 2 input. Ini kan 3 input nih. 3 input gerbang R, 4 input gerbang OR. Kemudian notnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Tapi setelah kita sederhanakan, nah ini baru kalian sederhanakan dengan peta Karnaugh atau aljabar. Lebih mudah peta Karnaugh kalau lebih dari 2 kelompok. Nah, makanya ini tadi inputnya hanya AB. Ini bukan ABC. Ya. Ini ada 3 ya, cuman dia hanya 2 N-nya. Ini hasil penyederhanaan. Nah, kemudian kalau kita jalankan tadi kan, kemudian dari A, ini, kemudian ini hasil penyederhanaannya, ya, disederhanakan, baru dapat. Jangan langsung, ini gerbang E 3 input, 3 input, 3 input, ini ada 4 input. Jadi susah itu. Ya.
Jadi seperti itu dia. Jadi dibuat tabel kebenarannya dulu, kemudian outputnya diisi dengan sesuai inputnya. Nah, syarat ya, kita mau apa? Input sekian itu outputnya yang mana? Setelah itu, hasil kali tulis, hasil setelah dapat 0101 daripada output, apakah outputnya ada 1 atau 2, kemudian baru disederhana, ditulis hasil kali fundamentalnya. Hasil kali fundamental dibuat jumlah hasil kali. Setelah jumlah hasil kali baru disederhanakan. Sederhanakannya ya, kalau bisa aljabar ya, tapi lebih pasti dia lebih cepat kalau kita Carnot. Carnot kan bisa ditumpang tindih. Jadi kelompok yang sama bisa digunakan lebih dari sekali. Kalau persamaan kita bingung nih, ini udah pakai dengan ini, berarti dia anak. Jadi boleh 2 kali. Sekali gunakan beta Carnot kalau kelompoknya lebih dari 2. Jumlahnya tadi yang A, B, C tambah C, B, A. Cukup. Akan ketahuan dia bisa atau tidak. Tapi kalau lebih 3 ke atas, itu gunakanlah beta Carnot. Karena nanti ada, ini kan 4 ya. 4. Nah, ada yang tumpang tindih. Nah, itu lihat di bab 6, penyederhanaan gerbang logika. Nah, di situ yang benar-benar kita secara aljabar hanya menggunakan yang 2, kalau yang lainnya akan panjang. Nah, itu coba sekarang kamu tampilkan yang punya kamu. Belum tugas dulu ya, nanti tugas baru kerjakan besok. Tapi kalau udah selesai boleh. Nah, ya. Enggak ya. Tadi udah kasih contoh 1 ya. Cuma penyederhanaannya belum saya buatkan di situ ya. Nah, karena saya mau itu sudah. Kan? Screen yang kemarin. Ya, yang kemarin kan udah selesai. Cuman lihatkan tabelnya doang kan udah dijalankan kemarin. Ya kan? Ya. Tinggal hasil masukin ke tabelnya mana kan itu aja. Ya kan? Nah, sekarang yang ditampilkan ini dulu. Komparator digital. Komparator digital yang latihan dulu yang 1 itu ya. Berarti jika A sama dengan B, A kecil daripada B, A besar daripada B, kemudian A-nya sama dengan B lagi. Nah, itu dulu. Nah, kemarin kan sudah kamu tampilkan. Coba. Ya, share. Ini yang 2 input. Ya. Yang kemarin. Nah, tinggal ininya yang belum kan? Persamaan Y-nya kan cuma kan Y doang kemarin, itu dari apa? Kan harusnya dari persamaan. Kemudian ini A, B ditambah ya. Coba yang terakhir, ada yang 4 input, coba lihat yang 4 input. Nah, ini kan A, B dikali dengan C tambah D dinotkan. Ya, benar ya. Nah, sekarang tampilkan simulasi untuk komparator digital. Yang bab 3 pertama itu. Tutupin dulu. Ini kan hanya nambah persamaannya aja kan, kemarin kan udah persamaannya belum kan? Yeah. Nah, kita masuk ke komparator digital yang tugas dulu. Nanti latihannya. Yang praktikum dulu ya. Coba share. Yang seperti yang tadi. Jika A sama dengan B, hasilnya apa? D, outputnya 3 ya. 2 input, output 3. Itu dari kita. Kita mau membandingkan apa dengan apa. Nah, ini yang aslinya ya. Berarti 2 input, 3 output. Coba. Ini yang pakai simbol gerbang, yang 1 menggunakan IC ya. Outputnya cuma 1 ya. Ini mana outputnya yang ini? Yang IC mana? Biar barang gitu. Kalau satu-satu nggak apa-apa. Yang IC-nya belum dirakit. Belum ada output yang IC-nya ya. Belum selesai ini. Jadi dua-duanya dibuat ya. Karena dalam praktek nanti kita ini nih yang IC ini kita nggak ketemu nih gerbang satu-satu seperti ini. Dia berupa IC ya gerbangnya. Di dalam IC-nya itu gerbangnya. Jadi kita nyambungnya kakinya yang penting ya. Itu yang penting. Kalau di simbol kan gampang banget. Pokoknya sebelah kiri input, sebelah kanan output. Sedangkan kalau di IC kan tergantung dari data sheet-nya harus kita lihat. Oh, kaki 1 atau kaki 2 yang input. Kaki 3 yang output. Atau kaki 1 output, kaki 1, 2 yang input ya. Kalau di sini udah pasti ya, simbol soalnya kan.
Nah, itu yang penting nanti yang berbentuk IC ini yang nanti yang berikutnya selain aritmatika kita akan banyak ininya dengan IC ya. Nanti dibenarin yang IC-nya. Coba mungkin mulai dari A sama dengan B, kemudian A besar kecil daripada B. Kemudian A besar daripada B, kemudian A sama dengan B lagi, tapi satu-satu ya. Jadi samanya kan bisa 00, bisa 1. Nah, belum tampil hasilnya ya. Coba di dulu nih salah satu inputnya. Inputnya dinyalakan supaya LED-nya jalan. Salah satu input diubah. Salah satu input. Lampunya dilihatin, nah ya kan. Coba nanti. Ininya, nah ya. Kecilin lagi itunya supaya semuanya kelihatan input dengan. Nah, coba kembalikan ke 00 dulu, 00. Coba yang paling bawah dulu 1, coba biar semuanya 0. Yang B-nya 1 coba. Yang B-nya 1 dulu. Kemudian baru dinolkan lagi. Nah, baru 00 lagi ya, 00 lagi. 00 ya, 00 dulu. 00, 01, 10. 0. Kalau dia 11, yang sama ya, yang sama itu kan 2. Coba 11. Nah, 11. Ya sama, tadi kan sama-sama 0, sekarang sama-sama 1 kan sama artinya kan? Sama dengan B. Baru diurut 00, 01, 10, 11. Ini udah benar berarti ya, tinggal kamu urut. Ya benar. Ini 00 udah ya. Kemudian 01. Kemudian 10, ini 10 nih. 01 itu A-nya 0, B-nya 1. 0. A-nya 1, B-nya 0. Ini 10 ini. Sekarang coba. Ya. Dibalik dulu. A-nya yang 1, B-nya 0. Nah, itu ya. Yang EF yang 1 kan. Jika kita balik, A-nya yang 0, B-nya yang 1. Yang disebut 10 yang ini sekarang. Kembali kan tadi EF yang 1, sekarang DE yang 1. Tadi D-nya 0, sekarang nya 0. Kalau 11, dia kembali lagi sama dengan 00 ya. Jika 11, nah sudah. Nah tutup. Sekarang tugas seperti yang tadi ya. Ada 2 tugasnya. Yang pertama adalah komparator 3 input, 1 output. Outputnya akan 1 jika ada 2 atau lebih input yang 0. Pokoknya A dan B yang 0, atau A, B, C 0. A dan C yang 0. B dan C yang 0. Yang lainnya berarti dia akan 0. Itu deh ya nanti ya. Inputnya 3, outputnya 1. Kemudian yang kedua, inputnya juga 3, tetapi outputnya 2. Nah, output yang pertama apa? Output yang pertama adalah jika B sama dengan C. Sama itu berarti bisa 00, 11 ya. Jika dia berbeda, dia akan 0. Jika sama, dia B ya. Berarti A-nya diabaikan. Kemudian jika Y2-nya adalah jika B dan C tidak sama. Yang pertama kan A dan C sama ya. A sama dengan C. Jadi bisa A-nya 0, C-nya 0, B-nya terserah. A-nya 1, C-nya 1, B-nya terserah. Dia akan 1. Kemudian Y2-nya, jika B dan C tidak sama. Berarti jika B 00 atau B 11, dia akan 0. Tapi jika B-nya 0, C-nya 1, dia akan 1. Jika B-nya yang 1, C-nya 0, dia akan 1. Nah, itu deh ya. Nah, sampai itu udah ada kamu itunya. Udah Pak, tapi rangkaiannya begitu. Beda sama punya Pak. Tabelnya sudah dibuat, tabel kebenaran dulu. Coba tampilkan. Tabelnya belum. Jadi apa yang udah? Coba lihatin. Tutup dulu nih. Rangkaiannya. Kok rangkaiannya dulu? Gimana kamu membuat rangkaiannya kalau itunya? Rangkaian itu terakhir. Jadi baca tugas kamu itu. Tugas itu nggak mungkin kamu dapat rangkaian duluan. Gimana ceritanya? Rencanakan buat tabel kebenarannya dulu. Masa tabelnya belum? Orang tabelnya dulu dibuat. Jadi kalau ini deh, ini ditentukan nih. Ini rangkaian outputnya apa gitu ya. Nah. Sedangkan kita untuk mencari rangkaiannya ini, nah dari apa? Tentunya ada bahwa saya mau bahwa tabel apa ini outputnya dia akan 1 jika ada 2 apa namanya inputnya yang 0 atau lebih. Jika 2 atau lebih ya, jika 2 berarti jika umpamanya A dan B yang tabel tadi saya tampilkan. Jadi urut ini, jangan gimana rangkaiannya kamu bisa dulu.
Jadi tabelnya dulu, tabel kebenarannya. 3 input berarti dia ada 8 kemungkinan. 000, 001, 010 sampai 111. Nah, outputnya, nah, lihat dari input. Jika ada 2 yang 0, apalagi lebih, dia akan 1. Tetapi jika ada 2 yang 1, dia akan 0. Atau 3 yang 1, dia akan 0. Nah, tabelnya siap tadi kan? Nah, urutan itu dulu. Jadi di mana kamu dapat rangkaiannya kalau. Nah, ini dulu ya. Jika 2 atau lebih 0, ini 3 berarti dia 1. Ini AB yang 0, dia 1. Ini A dan C yang 0, dia 1. Ini B dan C 2 yang 1, 0. Ini B dan C 1, 0. Ini 2 angka 1, 0. Ini 2 angka 1, 0. Ini 3 angka 1, 0. Inilah bahkan tabel sekali fundamentalnya. Berarti ini adalah A komplement, B komplement, C komplement. Yang ini A komplement, B komplement, C. Yang ini A komplement, B, C komplement. Yang ini adalah A, B komplement, C komplement. Jadi 2. Lihat semuanya di sini minimal ada 2 yang komplement. Kalau ini 3 kan? A semuanya komplement. Ini A dan C. Ini A dan C. Ini A dan B. Ini A dan C. Ini B dan C. Karena harus 2 yang 0 atau lebih. Baru yang 1. Ini enggak. Orang 2 satunya. Komplemennya cuma 1. Ini komplemennya cuma 1. Ini komplemennya cuma 1. Yang 2 atau 3 nih. 1, 2, 3, 4. Nah, dari sini dapat persamaan disederhanakan. Jangan ini. Ini bisa langsung. Bisa. Tapi rangkaian kita akan ribet. Ada 3 gerbang N. Ada 4 gerbang N. 3 input. Ada 1 gerbang N. 4 input. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ini yang terakhirnya. A komplement A. B komplement C. A komplement B ini yang kita balik ini. Kemudian ini A, B, C. Ya, 2. Nah, ini baru diseranakan. Kalau tidak nanti ini 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 gerbang NOT. 4 gerbang N 3 input. 1 gerbang OR 4 input. Ribet kamu. Nah, nanti disederhanakan dulu. Nah, dia akan dapat nanti ini contohnya. Nah, saya buat tadi contohnya kan. Dia hanya jika dia 2, 0 ya. Terserah atau lebih. Ini kan 2, 0. Dia akan 1. Ini 3 nolnya ya 1 dia. Ya kan? 3 nolnya 1. 2 nolnya tetap 1. 1 nolnya dia akan 0. Tidak ada 0, dia akan 0. 1 0, dia akan 0. 2 0, baru dia akan 1. 2 0, dia akan 1. Nah, itu dia kan. Nah, ini rangkaian sudah kan. N-nya hanya 2 input. 3 gerbang N, bukan 4. Not-nya hanya 3, bukan 9. OR-nya hanya 3 input, bukan 4 input. Nah, gitu ya. Hasil. Nah, yang sederhana ini yang dibuat. Nah, urutannya ada dibuat di situ. Pertama ngapain? Kalau kamu keluar dari sini, hasil kamu bisa akan salah. Pertama, buat tabel kebenarannya. Berarti 3 input. Udah. Di ABC. Boleh ditulis CBA. Jadi A-nya paling kecil. Kalau ABC, berarti C-nya paling kecil. Ya, setelah itu, tuliskan persamaan outputnya. Kan? Tabel kebenaran dulu kan? Misalnya, kebenarannya, input 000, outputnya apa? 001 outputnya apa? 010 outputnya apa? Sampai 11 outputnya apa? Setelah apa? Tuliskan persamaan outputnya seperti tadi. Nah, saya akan sampai persamaan tadi ya. Penyederhanaan tidak saya buatkan di sini. Nah, apa persamaannya? Nah, kalau ini dibuat bisa, tapi itu akan sangat kompleks sekali, rangkaiannya panjang. Nah, untuk itu bisa, gitu makanya kita menyederhanakan. Disederhanakan dulu. Dari sini dia akan dapatnya tadi dia adalah rangkaiannya adalah ini dia. Ini rangkaiannya. Ini di tabel tadi belum saya buatkan persamaannya ya. Langsung saya buatkan hasil yang sudah disederhanakan. Jadi dia ternyata hanya 3 gerbang N2 input dari 4 gerbang N3 input ya. 3 gerbang NOT dari 9 gerbang OR sama 1. Tetapi tadinya 4 input ini menjadi 3 input. Semuanya sederhana. Nah, begitu urutannya. Jangan rangkaiannya dulu kamu buat. Gimana dapat rangkaiannya? Rangkaian itu dari persamaan. Nah, kalau contoh kita itu adalah kita hanya mencatat berapa outputnya dari rangkaian ini.
Ya, diskusin itu ya. Lihat lagi teorinya. Teori itu selalu dibuat dulu adalah dari tabel kebenaran, carilah outputnya yang satu apa yang masih satu. Hanya output satu, yang nol diabaikan. Dari output satu dibuat hasil kali fundamental. Jika hasil kali fundamentalnya lebih dari satu, dijumlahkan jumlah hasil kali. Setelah dapat persamaannya, disederhanakan. Jika lebih dari umpama hanya 2 kelompok, udah secara aljabar saja. Secara aljabar akan kelihatan apakah ada yang sama atau ada yang berlawanan. Kalau tidak, berarti tidak bisa disederhanakan lagi. Atau tidak ada variabel yang sama, umpamanya ABC dengan GHI, ya nggak bisa. Yang satu ABC, yang satu GHI tambah GHI, nggak bisa. Atau tidak ada yang sama. Yang tadi yang tidak sama tuh, tidak ada yang berlawanan. Nah, kalau di peta Carnot dia semuanya jauh-jauh. Walaupun nanti dicerminkan dia juga jauh. Ya, berarti itu kalau untuk menyederhanakan dari hasil tabelnya dulu. Inputnya berapa? 2 buat kombinasinya. Oh, inputnya 3 buat, baru nanti output. Outputnya berapa? Bisa 1, bisa 2, bisa 3. Tergantung dari kebutuhan kita dari input kombinasi input tadi. Nah, contohnya di situ yang pertama adalah 3 input, output 1. Nah, untuk mendapatkan outputnya ada syaratnya tadi kan. Jika A sama dengan C, tidak, dia akan 0. Yang kedua, 3 input juga, outputnya 2. Berarti yang tidak sama ya, kalau sama ya tidak ada gunanya. Outputnya 2. Berarti output pertama apa? Dia jika A dan C-nya sama. Ini sama-sama 0 atau sama-sama 1. Kemudian Y2-nya, output keduanya adalah B tidak boleh sama dengan C. Baru yang 1. Kalau sama, berarti dia akan 0. Nah, itu tadi. Sama juga yang input pertama, jika A sama dengan C. Jika A tidak sama dengan C, ya udah dia 0. Nah, cari yang sama dulu. Setelah yang samanya dapat, kemudian yang lainnya 0. Bang. Ya. Dari tersebut, dapat tabelnya, jadi dari tabel kebenaran, dapat outputnya, dari output yang satu saja yang kita ambil. Yang satu saja ya. Yang 0, diabaikan. Jadi output yang satu kita buat hasil kali fundamentalnya. Hasil kali fundamental adalah nama variabel dengan kombinasi ada yang 0 atau tidak kan. Kemudian jika lebih dari 1 kita jumlah. Berarti dia. Nah, kemudian baru kita buat penyederhanaan. Penyederhanaan ada 2 cara. Secara aljabar bisa, tapi aljabar akan efektif kalau hanya 2 kelompok. Karena dia perfaktoran. Nah, kalau lebih dari 2 kelompok, sebaiknya kita gunakan peta Carnot. Boleh nggak Pak 2 kelompok peta Carnot? Boleh. Tapi akan panjang jadinya dia kan. Karena ada dari kalau hanya 2 akan kelihatan kita. Oh, ini variabelnya ada yang sama nggak? Oh, ini variabelnya ada yang berlawanan nggak? Kalau tidak ada yang sama atau tidak ada yang berlawanan salah satunya, berarti sudah bisa dipastikan itu persamaan tidak bisa disederhanakan. Kalau 2 kan gampang kelihatannya. Kalau lebih dari 2 akan repot. Nah, kita buat peta. Kalau peta itu kan dia visual. Karena dia koordinat ya. Koordinatnya tadi dari, kalau ada 3 kan, A, B, C, berarti dia A komplement, B komplement, C komplement. Nah, yang vertikalnya A komplement, B komplement, umpamanya. Yang horizontalnya C. Kemudian A komplement, B komplement, C. Kemudian A komplement, B, C komplement. A komplement, B, C. Terus akhirnya nanti dia tidak boleh berubah 2 sekaligus. Sudah ada di buku teori ya. Harus diurut. Kalau ada yang dia 2 berubah sekaligus, berarti nanti ada yang tidak terwakili, salah peta kita. Kalau petanya salah, otomatis nanti penyederhanaan akan salah. Peta dulu ya kalau peta Carnot. Ini peta Carnot 2 input, 3 input. Kalau contohnya 3 ya, berarti ABC saja. Jadi dia harus petanya 21 atau 12. Jangan buat 30, nggak bisa. Tidak bisa disederhanakan. Jadi dia peta itu kan dia harus minimal dia matriks ya, matriks 2 dimensi. Ada baris, ada kolom. Tidak boleh dia hanya 1 baris, kolomnya yang lebih dari 1. Atau 1 kolom, barisnya lebih, tidak bisa. Dia ada barisnya umpamanya kolomnya 2. C dengan C komplement. Berarti barisnya 4. AB, AB komplement, A komplement, B komplement, A komplement B, AB, A, B komplement. Itu 2 kan, 4 ya kan. Kalau kolomnya 2, C komplement dengan C. Boleh nggak saya mau A dulu? A dengan A komplement. Boleh, berarti dia
kolomnya yang barisnya yang 2, kolomnya 4. Itu barisnya A sama A komplement. Kolomnya terdiri dari B komplement C komplement, B komplement C, B C, B C komplement. Nah, terserah. Nah, sebaiknya urut A B baru sisanya C. Kalau 4 kemarin kan A B C D gitu kan. Nah, lihat, kita di contoh sudah saya buat sampai 5 variabel kok. Padahal di buku-buku itu kebanyakan hanya sampai 4. Karena nanti kalau ada yang 3, nah itu ya, pasti dia harus ada 8 kemungkinan. Itu lebih susah lagi. Nah, itu ya, urutannya dibuat. Bukan langsung rangkaian, tidak bisa rangkaian, pasti salah kamu nanti. Coba-coba sistemnya. Coba input apa? Nah, kalau dari persamaan akan kelihatan langsung, oh ini langsung gerbangnya. Tapi contoh saya tadi di sini kan, saya belum buatkan yang sederhananya ya. Ini baru jumlah hasil kali ya. Ini adalah tabelnya, ini outputnya. Outputnya akan 1 jika 2 atau lebih 0. Ini adalah hasil kali fundamental. Ini jumlah hasil kali. Nanti baru disederhanakan. Nanti saya buat penyederhanaannya nanti di sini ya. Kalau kita sederhanakan, nah coba saya buat seperti contohnya sebentar ya. Jika ininya, tapi langsung hasilnya saya tabrok ya. Supaya karena susah kalau di kampus kamu enak A B C 1 A B C, kemudian ini A komplement B komplement B C komplement, terakhir A komplement. Ini dulu ya, ini 1 dia A komplement B, ini komplement ini dengan ini. Ini dengan ini. Ini harapannya ya. Jadi ini sama dengan, kalau disederhanakan dapatnya adalah A komplement B komplement ditambah A komplement C komplement ditambah B komplement C komplement. Lihat selalu 2 yang komplementnya kan. Makanya jadi saya buat sini aja ya supaya jika sudah disederhanakan ya, setelah disederhanakan dapat ini. Nah, ini yang simulasi saya buat, saya simpan dulu. Simulasi. Ya, dapat ini. Nah, ini sama gitu juga nanti untuk ini. Kalau ini 2 ya, ya 1 ya 2. Ini dia disederhanakan, ini peta karnotnya, ini peta karnot lagi. Nanti akan dapat. Ini baru ini ya samaannya ya. Ini sama dengan Y1. Ini belum, nanti saya cari dulu ya. Ini Y2-nya juga. Nah, dari sini tadi baru tabel. A komplement, B komplement. A komplement, C komplement. B komplement, C komplement. Diorkan. Nah, sama dengan ini dia. A komplement, B komplement. A C komplement. Sama dengan ini tadi. Kan? A komplement juga kan. A komplement, ini B komplement. Ini A komplement dengan C komplement. Ini yang terakhir adalah ini dia kan. B komplement dengan C komplement. Dua-duanya diorkan dapat. Nah, ini kamu buat nanti. Ya. Tadi disederhanakan dulu baru tahu ini rangkaian. Nah, di dalam sehari-hari itulah sebenarnya seperti itu. Kita nggak tahu gerbangnya. Tapi masalahnya kita tahu. Saya ingin jika ada nih inputnya sekian, nih outputnya ini. Kita mau umpamanya ada suatu permasalahan yang memerlukan 3 buah kombinasi input umpamanya atau 4. Outputnya jika syarat ini, jadi outputnya boleh lebih dari 1 ya. Ini dia.
berarti lalu lintas contohnya. Itu kan outputnya 4 tuh, namanya yang persimpangan ya. Utara, barat, timur. Itu kan dia. Pada saat utaranya merah, ya, pokoknya dari utara ke selatan, utaranya merah gitu ya. Jadi mana yang hijau dan mana yang merah supaya nggak tabrakan. Utaranya merah gitu kan, berarti kan yang barat timur boleh jalan kan? Karena berapa? Yang selatan yang stop juga. Utara merah berarti selatan juga stop. Yang jalan adalah barat dan timur. Jika barat yang merah berarti timur stop, utara selatan jalan, gitu kan? Itu. Ini hanya langsung 4 saja ya. Kalau belok kiri itu tambah lagi nanti. Itu syaratnya seperti itu. Pokoknya ada 4 kan? Barat, timur, utara, selatan. Jadi pada saat utaranya yang merah, gitu kan? Jalannya selatan juga itu merah. Barat dan timur hijau. Kalau merahnya kita anggap 0, berarti utara dan selatan 0, barat dan timur 1. Gitu ya. Ini kita maunya sebagai apa? Ini hanya langsung merah hijau tanpa lihat kuning nih ya. Kalau kuning lain lagi. Tapi kalau kita nanti ada di mikroprosesor kita buatkan. Nah itu ya. Kalau dikerjakan minggu depan, jadi tugasnya dibuat ya 2 ya, tugasnya 2. Baru masuk itu komparator digital. Data handling circuit itu cukup banyak ya. Data handling circuit. Nah, itu udah banyak kayak isi semua kita tuh. Data handling circuit itu udah banyak dia sebagian besar itu udah menggunakan IC, tidak menggunakan gerbang lagi. Walaupun dalam praktek kita intinya banyak gerbang nanti ya. Ya akan menggunakan gerbang. Nanti lihat di data sheet. Nah, karena di sini cuma saya tambahkan di ininya nanti, karena dia ada IC yang aktif low. Artinya apa? Dia aktif itu adalah pada saat dia 0. Cuma kita membingungkan, nanti saya balik jadi dengan gerbang 0. Jadi kalau rangka sesungguhnya ditambah gerbang supaya kita aktifnya biasanya 1. Nanti dia akan kembali 0 menjadi 1, 1 jadi 0. Jadi kalau aktif low ya. Tidak ada IC yang tandanya bulat di ujungnya. Nah, dia aktif low. Jadi kalau kita akan menampilkan dia ke 7 segmen, umpamanya dia harus menggunakan common katoda. Artinya loh, kalau common anoda kan, anodanya yang common anoda. Ya, katodanya kalau common anoda kan berarti katodanya di ground. Common anodanya yang katodanya ada common katoda kita tuh. Dia harus common anoda. Yang kebanyakan adalah commonnya adalah common katoda. Karena katodanya kita groundkan. Yang inputnya yang kita kasih nilai 0 atau 1 untuk menampilkan di layar. Tapi bukan segmen yang ini ya. Ini kan sudah lewat ini nih, kalau segmen yang kita tampilkan ini adalah sebenarnya gabungan ini. Satu segmen dengan ininya, drivernya. Jadi hanya 4 kan? Harusnya segmen kan ada 7 kaki. Ini kan waktu 0. Nah, ini output di drivernya. Soalnya kalau kita membuat langsung segmen, itu dia tampilkan ya segmen-segmennya ya. Itu emang masing-masing 1 kaki, 1 mana dia sebentar. Nah, kalian ini ya, ini yang lebih banyak ini pakai ya bisa huruf ya. Yang segmen. Nah, ini kok ya common anoda, common katoda nih ya nih. Nah, ini. Cuman kalau susunannya bukan seperti ini ya. Dia adalah kiri kanan biasanya, kiri kanan, kiri 4, belakang 4. Nah, ini dia A B C D ini. Satu nih. Jadi untuk menampilkan huruf 1 itu dibutuhkan common katoda ya.
Berarti dia A, B, B dan A, B, C, D, E, ya, A, B, C, D, E, F, G. A, B dan C 1. Kalau 0, selain G 1. Nah, repot itu kan, beda-beda. Ini kan kombinasi. Nah, ini udah pakai driver nih. Jadi output kita ini masukkan drivernya BCD ke segmen ya, baru outputnya baru 4. Kalau tidak kita, ya ini tadi, 1 ada, ini 2. Repot kan? Ganti-ganti kabelnya. Kalau ini kan nggak, hanya 4 kombinasi aja dari 0, cuma sampai F nih ya. 2 sampai F. Tuh deh ya. Kalau yang segmen sesungguhnya seperti ini. Ada 8 kaki. Nah, padahal di segmen ya, satunya lagi dia 10 kaki. Karena dia 7 untuk ininya, 8 ya sebenarnya, ada ground-nya sama. Kemudian untuk power supply-nya, karena dia perlu power kan. Nah, ya tadi kita sudah pakai driver itu. Driver bisa kita lihat nanti di lab yang saya buatkan itu ya. Kita tidak perlu lagi mengukur satu-satu kaki. Nah, dia hanya binar. Kalau dia binar 1, dia atas 1. Tapi binar kita itu maksudnya bukan ke segmen, tetapi ke driver. Driver lah yang ke segmen. Ya. Kalau kita langsung ke situ, dia harusnya A, B, C, D, E, F, G kan. Tambah lagi power. Maka kalau situ karena 0 sampai hanya 4 ya. Karena dia 0, paling ujung 2, ya. Kemudian yang ketiganya 3, ini 4, yang ini 8. Kemudian kombinasinya 8 dengan 1, 9. 3 dengan 1, 4. 2 dengan 1, 3. 4 dengan 2, 6. Ya. Kombinasi. Nah itu ya. Tolong di minggu depan. Dan setelah selesai itu dikerjakan yang data handling circuit ya, dan circuit yang tadi bab berapa per 3 ya, bab 3. Nah itu dulu kita ya. Bisa kamu lihat lagi nanti videonya saya kirimkan untuk membuat. Cuman penyederhanaannya nggak sebuah itu kan langsung hasilnya ya. Lihat kuliah di penyederhanaan rangkaian logika ya. Tadi kamu sudah dapat persamaannya. Nah, persamaannya ternyata lebih dari 2 kan, berarti dia pakai peta Carnot. Untuk aljabar bisa, berarti ada 4 itu kamu bisa kemungkinannya tuh yang akan didapatkan yang paling sederhana ya, itu nggak bisa sekali coba. Ini kelompokkan dengan ini itu kan. Nah, sisanya ini. Kemudian coba lagi tengah dengan tengah, ujung dengan ujung. Ini kan pertama ini. Kemudian ini dengan ini dia kan. Kemudian ini dengan ini ujungnya. Kemudian ini dengan ini. Jadi ada 4 minimal, 4. Baru dapat yang paling sederhana. Tapi kata Pak Carnot langsung dapat. Karena Pak Carnot, ingat dia bisa tumpang tindih. Artinya apa? Bisa dia satu kelompok digunakan lebih dari sekali. Untuk membuat dia pasangan, atau membuat dia oktet, atau membuat dia kuat, atau membuat dia oktet ya. Kuat atau oktet. 2 pasangan, 4 kuat, 8 oktet kan. Boleh dia digunakan asal dia bisa dapat lebih sederhana. Kecuali, ada itu dulu kan, jika semua anggotanya dipergunakan oleh kelompok lain, berarti yang pertama itu nggak usah. Pokoknya ada 4. Nah, kita 4 kan, 4 itu nggak usah dibuat, karena dia akan yang menambah saja. Ternyata dia lebih sederhana kalau dia tidak diikutkan. Kalau semuanya ya, kalau 4, 4-4-nya, kalau 2, 2-2-nya, kalau 8, 8-8-nya. Tapi ada 4, 3 dipakai, tidak bisa. Ada 8, 7 dipakai, berarti tidak bisa tetap dipakai. Ya. Nah, itu dulu kuliah kita hari ini. Tolong dikerjakan nanti minggu depan saya cek lagi ya. Sudah tutup ya. Ya.